Oke bro, sebelum kita lanjut ke teknik Bay Rafa berikutnya, ada satu hal yang perlu diketahui. Teknik terakhir yang kita bahas mengatakan bahwa ketika muncul suatu perasaan, entah itu perasaan menentang seseorang atau perasaan mendukung seseorang, jangan diarahkan kepada orang yang bersangkutan. Tetaplah berada di pusat. Namun, ketika kita mencoba teknik ini pada kemarahan, kebencian, atau emosi lainnya, kita sering merasa seperti sedang menekan emosi itu. Akibatnya, muncul kompleks yang tertekan. Jadi, bagaimana caranya bebas dari kompleks tertekan ini, sambil tetap mempraktikkan teknik tersebut? Jadi begini bro, melampiaskan dan menekan adalah dua sisi dari satu koin. Mereka terlihat berlawanan, tapi pada dasarnya, keduanya tidak berbeda. Diriku marah, diriku menekan kemarahan itu. Tadinya diriku akan meluapkannya kepada dirimu. Tapi sekarang, diriku menekannya juga terhadap dirimu. Namun baik dilampiaskan maupun ditekan, kemarahan tetap saja diproyeksikan kepada dirimu. Teknik ini bukan untuk menekan. Teknik ini mengubah dasar dari ekspresi maupun penekanan. Ia mengatakan, jangan memproyeksikan kepada orang lain, karena dirimu adalah sumbernya. Baik mengekspresikan atau menekan, sumbernya tetap dirimu. Tekanannya bukan pada mengekspresikan atau menekan, melainkan pada mengetahui dari mana kemarahan ini muncul. Dirimu harus bergerak menuju pusat, sumber dari mana kemarahan, kebencian, dan cinta berasal. Jika diriku marah, biasanya diriku punya dua pilihan, meluapkannya pada orang lain, atau menekannya. Tapi dalam dua-duanya, perhatian diriku tetap tertuju pada orang lain dan pada energi kemarahan yang muncul di permukaan, bukan pada sumbernya. Teknik ini mengajarkan, lupakan orang lain sepenuhnya. Lihat saja energi kemarahan yang muncul, dan telusuri jauh ke dalam, untuk menemukan sumbernya di dalam diri. Saat menemukan sumber itu, tetaplah terpusat di sana. Jangan lakukan apapun terhadap kemarahan. Ingat, baik dalam ekspresi maupun penekanan, dirimu sedang melakukan sesuatu terhadap kemarahan. Di sini, jangan sentuh kemarahan, gunakan saja sebagai jalan untuk menemukan sumber. Jika dirimu menekan, dirimu tidak akan menemukan sumbernya. Dirimu hanya bergulat dengan energi yang sudah muncul dan ingin keluar. Energi itu akan mencari celah. Mungkin dirimu tidak meluapkannya pada si A, tapi nanti akan meluapkannya pada si B atau C, kepada siapapun yang lebih lemah. Penekanan hanyalah penundaan dari pelampiasan. Bayangkan, dirimu marah pada atasan, tapi tak mungkin meluapkannya. Maka, dirimu simpan, hingga nanti di rumah, kemarahan itu keluar pada pasangan, anak, atau pembantu. Pikiran akan selalu mencari alasan, meski alasan itu sepele, karena yang penting adalah ada media untuk meluapkan energi tersebut. Guru spiritual Gurdjieff sering menciptakan situasi di mana muridnya dibuat marah atau benci. Mereka tidak tahu bahwa itu hanya drama. Ketika emosi memuncak, ia akan berkata, "Tutup mata. Sadari kemarahanmu. Kembali ke sumbernya.
Bahkan setelah tahu bahwa semua itu hanya sandiwara, energi tetap ada. Saat itulah jalur ke sumber masih hangat untuk diikuti. Sebenarnya, kita tak perlu menciptakan situasi buatan. Sehari penuh sudah penuh dengan momen yang memicu emosi. Gunakan momen-momen itu untuk bermeditasi, bukan untuk menekan atau meluapkan. Setiap energi berasal dari sumber yang sama, dan ketika kembali ke sumber, ia kembali menjadi energi murni, tanpa bentuk, netral, polos. Energi yang sama bisa menjadi marah, benci, cinta, atau gairah seksual. Semua tergantung saluran yang dipilih pikiran. Jika energi dialirkan ke cinta, kemarahan berkurang. Jika energi tersalur ke seks, kekerasan berkurang. Itulah sebabnya militer biasanya membatasi hubungan seksual prajurit, karena jika kebutuhan itu terpenuhi, daya tempur menurun. Sebaliknya, masyarakat yang mapan dan terpenuhi kebutuhannya akan cenderung sulit berperang. Ironisnya, banyak orang suci berbicara tentang perdamaian, tapi juga mendorong penekanan seks. Padahal penekanan seks justru menciptakan kekerasan dan kemarahan. Hippie punya slogan tepat, "Make love, not war." Seorang anak kecil memiliki energi seksual yang besar, tapi belum bergerak ke tubuh, sehingga ia tampak polos. Begitu juga orang yang tercerahkan, energinya kembali ke sumber, menjadi seperti anak-anak lagi. Baik meluapkan maupun menekan energi menciptakan masalah. Meluapkan berarti membuang energi dan melukai orang lain. Menekan berarti menahan energi di dalam, yang sewaktu-waktu akan meledak. Jalan ketiga adalah membiarkan energi kembali ke sumber. Ketika energi kembali ke pusat, dirimu akan merasakan kekuatan yang berbeda. Dirimu tidak perlu marah untuk merasa kuat. Kehadiranmu saja sudah mempengaruhi orang lain. Inilah yang membuat orang merasa tertarik saat berada di dekat seorang Buddha atau tokoh tercerahkan. Mereka tidak menghipnotis, tapi energi mereka yang murni memancar dan memikat. Buddha sendiri pernah mengalami ini. Setelah tercerahkan, ia mendatangi 5 mantan muridnya di Sarnath. Mereka berniat mengabaikannya, tapi saat ia semakin dekat, mereka merasa tertarik dan akhirnya tersungkur di kakinya. Mereka berkata, "Kami tidak bisa menahan diri, seperti ada yang menarik." Buddha menjawab, "Diriku tidak melakukan apa-apa. Energiku telah kembali ke sumber." Teknik ini bertujuan menciptakan pusat magnetis itu di dalam dirimu. Dengan begitu, dirimu tidak lagi membuang energi, tidak melukai diri sendiri, tidak melukai orang lain. Dirimu menjadi sumber kedamaian yang mempengaruhi siapapun yang berada di sekitarmu. Oke bro, sekian dulu ocehan diriku kali ini. Jika diriku masih bisa bertemu dirimu, kita sambung lagi nanti. Terimalah dirimu bro.